Kabar mengejutkan datang dari artis dan mantan model Cynthia Alona yang ditangkap kepolisian Polda Metro Jaya pada Selasa 16 Maret kemarin. Wanita yang akrab disapa Alona ini ditahan pihak berwajib pasca polisi menggerebek dan menangkap sejumlah tamu dan karyawan di sebuah hotel di kawasan Tangerang. Hotel yang diduga sebagai tempat prostitusi itu disebut-sebut sebagai hotel milik Alona. Dan setelah melakukan penangkapan, polisi pun akhirnya menetapkan Alona sebagai tersangka dalam dugaan kasus prostitusi online. Maka seperti inilah detik-detik suasana press release Cynthia Alona dan beserta tersangka lainnya. Ini dalam beberapa minggu ini cukup banyak sekali kita mengungkap kasus perbuatan cabul atau prostitusi dengan menggunakan media online. Mungkin teman-teman tahu kemarin di Polres Tangerang Kota cukup banyak juga korban-korban di sana, anak-anak di bawah umur. Kemudian juga Polda Metro Jaya sudah mengungkap cukup banyak. Kemudian juga ada yang terakhir lagi baru saja di Utara juga baru mengungkap. Sama-sama korbannya rata-rata anak di bawah umur. Nah, nanti silakan teman-teman media bertanya secara langsung tentang fenomena seperti ini. Tetapi saya akan menyampaikan dulu ada beberapa akan merilis bagaimana pengungkapan ini bisa terjadi dan ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan. Ini masih berkembang. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya, ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih kita lakukan pengejaran. Kemudian ada saudari CCA, ini adalah pemilik hotel. Teman-teman banyak ini saya tahu ada juga infotainment, ya. Yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure, ya, public figure. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung, bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kemudian ada saudara AA, ini adalah pengelola hotel. Kami sudah menginterogasi, sudah memeriksa, sudah memberi-BAP ketiga-tiganya, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya dengan perannya masing-masing. Ada sebagai mucikari, ada sebagai pengelola hotel, dan juga pemilik hotel. Kemarin ada yang bertanya, apa konteksnya saudara CCA ini dan saudara DA ini, AA ini adalah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, di sini dia mengetahui langsung, ya, mengetahui langsung. Ada 2 alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Ya. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di Kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2 statusnya. Yang dulunya pengakuan tersangka, dulunya tempat kos-kosan, kemudian dirubah menjadi hotel. Ya. Korban ada 15 orang, adalah semuanya anak di bawah umur, yang rata-rata umurnya 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun. Ya. Ini yang kita catatkan bahwa ini adalah korban. Ke-15-nya sekarang ini kita titipkan ke P2TP2A, kemudian juga ke penitipan Handayani, ya. Ya. Ini masih kita lakukan pemeriksaan, tapi coba secara psikis nanti dari teman-teman dari P2TP2A dan Hadi Handayani, juga nanti dari LPSK, kemudian Mbak Linda juga dari staf kepresidenan, nanti memang kita perlu untuk mengisi trauma healing untuk para korban, ya, karena korban semuanya anak-anak bawah umur. Sama kejadian di Tangerang Kota juga korban di bawah umur. Modus operandi yang dia lakukan oleh para tersangka ini adalah
Ini para pelaku kerjasama, mulai dari mucikari, sampai ke pengelola hotel, sampai ke pemilik hotel. Saya jawab saja, kenapa keterlibatan pemilik hotel dalam hal ini? Saya sudah sampaikan tadi, ada keterlibatan mengetahui apa sih motifnya. Pengakuannya di masa COVID-19 ini memang hunian hotel cukup sepi, sehingga ada peluang untuk biar operasional, anggaran atau dana operasional itu bisa berjalan. Inilah yang terjadi, ya. Ini yang dia lakukan dengan menerima kasus-kasus untuk melakukan perbuatan cabul di dalam hotelnya, ya, sehingga biaya operasional hotel bisa berjalan. Ini motif menurut tersangkanya. Kami masih mendalami hal yang lain. Apakah keterlibatan juga dari sini untuk menyiapkan apa segala, nanti akan kami sampaikan perkembangannya seperti apa, ya. Modusnya bekerjasama dengan menawarkan wanita-wanita anak di bawah umur. Kalau istilah ininya BO lah, ya, anak di bawah umur. Dengan menggunakan satu media sosial. Media sosialnya adalah mechat. Menawarkan melalui mechat kepada para hidung-hidung belang, ya, dengan sudah ada perannya masing-masing, ada jokinya, kemudian ada yang jokinya, ada yang mengantar langsung ke situ, ada mucikarinya, dan ada korban di sini, korbannya. Kita sepakat saja bahwa anak-anak di bawah umur ini adalah korban, ya. Itu yang dia lakukan. Sudah kurang lebih, menurut pengakuannya sudah kurang lebih hampir 3 bulan. Kami masih mendalami, karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Dari mana jejak digitalnya? Di situ ada dalam satu aplikasi mechat, itu kami bisa mengejar. Dia sudah berapa lama dia bekerja, ya, sudah berapa lama korbannya, itu pun juga kita akan kejar. Termasuk mucikari-mucikari yang lain. Karena kalau ditanya, saya cuma pegang 1-2 orang, Pak. Caranya seperti apa kamu merekrut? Ada yang dipacari, ada yang memang ditawarkan kerjaan, ya, sehingga korban-korban anak di bawah umur ini mau untuk melakukan. Nanti akan saya serahkan ke masing-masing teman-teman semua untuk bisa menyampaikan tarifnya. Tarifnya yang dia terima itu melalui WhatsApp atau melalui MyChat itu sekitar 400 sampai 1 juta. Nanti dari harga itu kemudian dibagi-bagi. Misalnya jokinya dapat 50.000, kemudian ada yang dapat 100.000, hotelnya berapa, ya, sampai kepada si korban itu terima berapa. Itu terus. Apakah cuma 1 kali dalam 1 hari? Lebih. Bahkan ada yang sering lebih dalam 1 hari untuk melayani tamu-tamunya. Ya, ini masih kami dalami terus, teman-teman semuanya. Kami persangkakan di sini pertama di Undang-Undang Nomor 88 tentang atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Ancamannya cukup tinggi, 10 tahun penjara. Kemudian juga ada di pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP. Kami masih mendalami lagi, kami akan gelarkan lagi nanti, kami akan dalami lagi semuanya. Apakah kemungkinan masih ada pasal-pasal lain di sini yang akan kita kenakan untuk kita lapis kepada para pelaku ini. Ya, ini mungkin dari saya, teman-teman semuanya. Nanti setelah ini saya akan serahkan kepada teman-teman yang lain untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kompeten di masing-masing bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan Sintiara Alona sebagai tersangka dalam dugaan kasus prostitusi online juga menjadi kabar yang mengejutkan bagi kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, pada saat polisi melakukan penggerebekan di hotel miliknya, Sintiara Alona justru tak berada di TKP. Sementara itu, polisi juga ikut mengamankan Alona, lantaran juga termasuk dalam salah satu jajaran pengurus hotel tersebut. Kini setelah mengetahui Sintiara Alona menjadi tersangka, langkah hukum seperti apakah yang akan diambil kuasa hukumnya? Jadi ada kejadian di tanggal 16 kemarin, tanggal 16 Maret di Tangerang, ya, di salah satu hotel ada penggerebekan dari Polda Metro. Sehingga pada saat penggerebekan itu
ya, ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat penggerebekan itu, Mbak Sintiara Alona sendiri tidak berada di tempat. Sedangkan hotel itu adalah milik daripada Mbak Sintiara dan juga yang dikelola oleh adiknya Pak Aziz, ya Pak Agung. Sehingga mau saya klarifikasi bahwa Mbak Sintiara Alona tidak berada di TKP pada saat penggerebekan. Ya, yang ada memang ada beberapa orang, puluhan orang yang ditangkap di TKP dan dibawa ke Polda Metro. Pada saat ditangkap penggerebekan, karyawan daripada hotel itu menelpon Mbak Sintiara untuk datang, sehingga jam 2 pagi Mbak Sintiara datang ke Polda Metro. Jadi pas saat datang Mbak Sintiara ke Polda Metro, disitulah dia di BAP dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini masih ditahan di Polda Metro. Saya harus datang dulu ketemu sama Mbak Sintiara dan juga ketemu sama Pak Kasat. Kenapa klien kita ditetapkan sebagai tersangka? Sedangkan dia tidak berada di TKP, dia datang ke sini bukan ditangkap, tapi dia datang ke sini untuk melihat karyawannya yang mungkin dan orang-orang yang dibawa ke sini gitu loh. Karena mendapat informasi dari karyawan hotel tersebut. Karena adiknya ditangkap di hotel. Sedangkan Mbak Sintiara sendiri waktu kejadian dia berada di BSD, tidak berada di lokasi atau berada di hotel itu. Nah, kenapa dia ditangkap? Alat bukti apa yang polisi punya? Nah, itu nanti sebentar setelah saya ketemu sama klien kita sendiri, ketemu sama penyidik atau kasat, baru kita bisa jelaskan kenapa beberapa 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan yang kemana puluhan orang yang juga ditangkap di lokasi. Ada mucikari, ada joki dan lain sebagainya. Berapa bang jumlahnya bang? Ya kurang lebih puluhan lah, ya puluhan. Sintiara Alona tidak berada di hotel atau berada di TKP pada saat penangkapan. Yang ada adalah adiknya, ya. Dan dia berada di BSD. Dia datang sendiri ke Polda Metro, bukan ditangkap dan bukan dipanggil, tapi atas informasi dari para karyawannya. Lahir pada 8 Juli 1985, nama Sintiara Alona memang sempat warawiri di layar kaca lewat sejumlah film layar lebar yang pernah dibintanginya. Selain sebagai pemain film, Alona pun dikabarkan sempat merasakan pengalaman menjadi model majalah dewasa. Bahkan, wanita cantik ini kerap membagikan foto-fotonya di sosial media yang memperlihatkan keindahan tubuhnya. Dan di sisi lain, gaya hidup Sintiara Alona pun terkesan begitu mewah lantaran sering menggunakan barang-barang mahal hingga mobil mewah. Bahkan di dalam sebuah wawancara, Alona pun menunjukkan salah satu koleksi mobil mewahnya. Nah, di mobil Porsche ini Alona biasanya memakainya setiap weekend, yaitu mengikuti Porsche Club. Nggak setiap minggu sih, kadang-kadang aja gitu. Di saat aku nggak ada kerjaan nyanyi, jadi aku bisa ikut. Tapi kalau ada, aku nggak bisa ikut karena harus subuh-subuh sekali gitu loh. Nah, di sini juga aku ngikutin sport driving school. Jadi kalau misalkan bagaimana aku udah tahu caranya itu seperti apa, ngebut dan itunya seperti apa gitu, dan bersyukur aku mendapatkan sertifikat yang aku lulus gitu loh untuk driving schoolnya ini gitu. Pengennya sih dari dulu aku pengen punya mobil Ferrari, ya kan, setelah karena mobil Ferrari harus DP leasingnya 30%-nya itu kan lumayan tinggi dan juga per bulannya juga tinggi, jadi aku nggak mampu gitu loh. Jadi kenapa aku pilih Porsche, ya aku pilihnya sekalian warna merah, jadi aku taruh di mindset aku, anggap aja ini Ferrari dan logonya kan juga hampir sama gitu kan. Jadi aku kan impiannya pengen punya Ferrari, tapi ternyata adanya yang aku bisa mampu adalah Porsche gitu loh. Dalam arti ternyata ada warna merahnya juga, ada warna orange-nya juga, tapi kalau merah kan memang warna kesukaan aku. Ini di leasing selama 3 tahun ya, sama asuransinya juga 3 tahun. Total semuanya itu sudah sama bunga dan sudah sama asuransi 2,7 M gitu. Jadi bukan berapa sih? 4,5 M ya. Itu sih aku sudah bisa beli Lamborghini lah. Kalau dibilang hasil kerja, iya ada hasil kerja ya kan, dan juga ada sebagian juga ada hasil warisan juga dari almarhum bapak saya gitu kan. Dan hasil kerja sih ya tentunya ada lah ya Pak, pasti mungkin uangnya juga aku campur-campur gitu loh. Kalau misalkan dibilang ini pemberian dari seseorang, aku sih nggak terima karena aku merasakan gimana jatuh bangunnya untuk mencari uang dari
tengah malam sampai hampir pagi subuh ya, sampai nungging bisa dibilang kayak begitu ya, sampai jempalikan kayak gitu, terus tiba-tiba difitnah seperti itu ya, aku sih nggak terima. Enggak, kan impian aku mobilnya Ferrari. Nggak mampu Ferrari ya udah, adanya seadanya aja, semampunya aja gitu. Pengennya sih ya pengennya Ferrari, memang dari dulu pengennya Ferrari ya, tapi kalau aku lihat-lihat Ferrari kan makin jauh harganya ya itu tadi di 4,5 M ya, 4,5 M atau lebih lah, kurang lebih itu kan kayaknya nggak mungkin banget aku bisa dapetin. Jadi ya udahlah seadanya aja.